Tetapi begitu keluar KPD, kembali ke gugus depan, waduh si Kak Anu sekarang semakin hebat nih gugus depan kita nih. Ternyata kegiatan dan lain sebagainya semakin maju, melaksanakan sesuai dengan rencana tindak lanjut. Nah, mereka tidak tahu. Naon sih KPD teh? Nah, itu kan. Di sini ada 7 tadi. Nah, sekarang mungkin yang terakhir ini adalah faktor bagaimana mengatasi hambatan dalam pengembangan diri. Termasuk usia. Makanya seorang pelatih harus betul-betul dewasa. Baik dari sikap mentalitasnya, moralitasnya, perubahan itu harus segera dimiliki oleh kakak. Yang kurang baik harus lebih baik. Yang sudah baik harus lebih sempurna. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan mengikuti ini, insya Allah perubahan yang kakak miliki banyak yang akan kakak terima nanti ke depan. Ya. Itu ada faktor yang berasal dari individu pelatih. Pembina pramuka itu sendiri. Faktornya berat. Nah tadi disampaikan. Jadi setelah lulusnya KPD ini bukan semakin gagah tinggi, kemudian sombong, angkuh, so tahu, tetapi yang dimiliki adalah semakin tinggi ilmunya, juga semakin hebat pengetahuannya, juga kepribadiannya semakin baik. Baik yang peserta yang guru biasa, pembina biasa mengikuti KPD, kata kepala sekolahnya, beda sekarang mah. Bagus, tidak pernah lambat datang kerja. Itu juga mempengaruhi sebagai seorang sikap pelatih itu. Ya. Mari nanti kita sama setelah kembali ke gugus depan, kembali ke kuartiran ting masing-masing, bahwa kakak boleh merasa bangga. Kebanggaan itu sulit bagi orang lain untuk didapatkan. Dan jarang orang lain mendapatkan kebanggaan itu. Ya. Saya yakin bahwa kakak sebagai seorang pelatih ke depan, masa depan akan lebih baik. Nah, oleh karena itu mengubah cara harus sering dilakukan. Meskipun dapat membuat Anda merasa kurang nyaman. Nah karena dibiasakan tadi, kebiasaannya A ya terus A, tetapi kebiasaan A jadi B, itu perubahan sangat luar biasa. Pelatih pembina pramuka itu harus berusaha menghentikan kebiasaan yang tidak baik dengan sungguh-sungguh. Nah tadi sudah disampaikan ya. Jadi merubah sikap dari tidak baik menjadi baik, dari baik sangat luar biasa, insya Allah gitu. Kakak menjadi pembina yang hebat, menjadi profesional. Karena pusdiklat dari masing-masing kuartir cabang itu akan menilai setelah kakak lulus dari KPD ini akan menilai. Nanti akan dibawa ke sidang pusdik, ada itu, ya, udah layak belum nih? Untuk dijadikan pelatih. Kita uji coba, ada kursusnya, coba tarik. Nah. Lalu setelah sekali, 2 kali, 3, oh ya bagus sudah layak jadi pelatih. Baru keluar surat hak latihnya, berhak saya untuk melatih. Ijazah, oke. Bisa dimiliki oleh kakak. Tapi tadi dikatakan belum tentu jadi pelatih. Kalau sudah dipegang SHL-nya, boleh kakak beli motor. Tapi yang dibawa adalah STNK, sedangkan STNK-nya juga didampingi oleh BPKB, seperti itulah. Nah STK inilah yang dipercaya untuk bahwa kakak benar-benar sebagai seorang pengendara. Sama dengan SHL, kalau sudah layak, memiliki itu, kemampuan, dan sudah diuji coba dan lain sebagainya, baru keluar SHL-nya, ya, dan menggunakan atribut, nanti masuk korep, ada tandanya, ya, masuk di korep, kalau di Kabupaten Sukabumi, Korep Mandala Wirabuana. Ya.
Makanya tidak sembarangan Kak. Yang melatih KPD ini tidak bisa lulusan KPD. Harus lulusan KPL gitu. Karena apa? Melihat ya. Nanti Kakak akan kembali ke gugus depannya atau ke kuartir rantingnya. Kuartir rantingnya akan menilai kalau lulusan KPL tersebut tidak baik, kurang baik dalam pelaksanaan rencana tindak lanjutnya, ketua kuarannya bisa laporan ke kuartir cabang atau ke Pusdiklat. Makanya kalau sama-sama melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, alhamdulillah dan insya Allah pelatih-pelatih tersebut nanti akan menggantikan pelatih-pelatih yang sudah seperti saya ini sudah menjelang ujur lah usia. Kakak pelatih yang akan menggantikan jenjang lebih ke depan lagi. Mari kita dalam melaksanakan pengembangan ini dari sekarang, mari kita mencoba boleh yang baik. Dan hasil pencobaan itu mungkin ada yang tidak baik. Itu memang kendala. Bagaimana? Tadi dikatakan bagaimana mengatasi hambatan dalam pengembangan diri. Ya tadi, pertama tadi sudah disampaikan faktor yang berasal dari lingkungan. Kemudian faktor usia. Kemudian faktor yang berasal dari individu pelatih pembina pramuka itu sendiri. Bisa nggak merubah sikap itu? Nah itu pelatih Kak. Jadi ke depan pelatih akan lebih mantap lagi gitu ya, dengan mencari hal-hal yang baru. Boleh, berarti banyak kreativitas dan inisiatif yang betul-betul menunjang kegiatan kepramukaan, terutama bagi orang dewasa. Kakak nanti bisa melihat Kak, sebagai seorang pelatih, melihat hasil cermin kakak bisa melihat kepada siapa? Kepada peserta didik. Peserta didik itu pembinanya si A. Si A itu sendiri yang melatih sebagai pembinanya adalah kami atau saya. Nah itu cermin kakak nantinya akan dilihat. Kalau memang hebat itu peserta didik, wah kakak luar biasa membina pembinanya. Jadi kan berurusan lagi dengan peserta didik itu hanya cermin kakak nantinya. Tetapi yang akan melaksanakannya, implementasi kakak adalah ke para pembina itu sendiri. Bagaimana kakak mencetak pembina yang profesional, mencetak pembina yang baik. Ya. Makanya kakak banyak nanti mencari peluang-peluang yang baru. Bawa ke dalam pitaran pelatih. Pembina makrang pamitran lah. Bawa nanti ke pitaran pelatih. Nanti akan menilai, wah ini lulusan KPD hebat, luar biasa nih. Oh betul, diterimalah idenya, inisiatifnya, kreativitasnya. Nah itu. Nah untuk itu kakak sekalian, nanti kakak akan diberikan tugas, baik mungkin oleh saya sendiri atau oleh Kak Edi. Kak Edi adalah sebagai seorang pelatih yang profesional dari Jawa Barat. Beliau adalah kalau di Kabupaten Sukabumi Mandala Wirabuana, kalau di kuartir daerah Jawa Barat adalah Kancah Luwung Cinapria. Ya. Nah, kakak nanti akan bergabung dengan Mandala Wirabuana apabila proses kakak sudah ditempuh. Jadi kakak sudah siap ya? Udah siap nih jadi pelatih? Ada yang belum ini? Hanya asal mendengarkan saja, yang penting ijazah gitu ya. Tapi kakak akan melihat. Ya, makanya saya tanya, siap nggak Kak jadi pelatih? Siap. Pasti jawabnya siap. Siap. Kalau sudah siap berarti konsekuensi dan lain sebagainya udah kakak siapkan. Ya. Nah, perubahan yang lain ada Kak? Dari biasa kakak kadang-kadang umumnya ditegur. Atau ada yang menegur kegiatan itu, Kak begini kalau tidak salah, wah nyanyawanan mana mah saya mau jadi pelatih. Jadi kita lihat dulu apa permasalahannya, modusnya apa, perbaikan yang akan kita berikan itu bagaimana. Sebagai seorang pelatih itu lembut, kita membawa amplas Kak, ini kurang baik, amplas lebih baik.
lebih halus supaya nanti begitu dicap akan lebih bagus. Di daerah nanti akan menilai, wah setelahnya si kakak ini ikut KPD, alhamdulillah di kuartir ranting kami menjadi hebat. Itu Kak kira-kira. Coba saya ingin lihat penampilan daripada peserta ini. Ya, itu materi yang sudah saya sampaikan, tidak akan panjang lebar Kak. Jadi pengembangan diri seorang pelatih, Kakak sudah mengetahui. Ya. Kalau saya lihat secara individu, Kakak ini peserta ini sudah gaya lah, sudah hebat lah, kelihatan muka-muka jadi pelatihnya. Itu ya, mudah-mudahan ya. Kak siapa lagi itu? Kak Jabal, mana Kak Jabal? Ada Kak Jabal? Ya, selamat ya. Itu ya, kakak yang lain juga dari wilayah Kabupaten Sukabumi ya. Mana Kak ini? Kak Yuyu, Kak siapa ya? Kak Nung, ada nggak Kak Nung? Ada. Iya. Kak siapa lagi? Saya nggak lihat Kak Dodi nih. Kak Dodi ini ketua kuaran nih. Ada nggak mana? Kak Dodi, selamat. Mengikuti nggak nih Kak Dodi nih? Mana coba lihat.